Salam sejahtera sahabat semuanya dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu public deception atau pembohongan publik yang sudah dilakukan oleh seorang yang mengaku sebagai sang debater yang bernama Rudy Yohannes. Ya. Jadi bagi teman-teman mungkin sebagian sudah menonton ya, tanggal 10 Januari hari Minggu lalu terjadi perdebatan antara saya dengan Rudy Yohannes atau sang debater. Teman-teman bisa tonton ya videonya, video keseluruhannya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menambahi sedikit mengomentari perdebatan itu, yaitu mengungkap kebohongan publik yang dilakukan oleh seorang Rudy Yohannes. Nah, pertama-tama yang namanya pembohongan atau penipuan publik itu bisa terjadi dua hal. Pertama, si penipu ini tidak sadar bahwa dirinya menipu. Yang kedua, dia sadar, dia tahu bahwa dia memang sedang berbohong. Yang pertama tadi, orang bisa tidak sadar adalah orang yang tidak mengerti atau orang bodoh. Sehingga karena kebodohannya akhirnya dia menyampaikan hal-hal yang bohong, yang dia sendiri tidak tahu. Nah, sahabat-sahabatku, sebelum kita lanjutkan ya, bahasan yang akan saya sampaikan ini, mari kita dengarkan sama-sama cuplikannya. Jadi di video aslinya dalam perdebatan yang disiarkan oleh sekitar 23 channel YouTube sekaligus itu, ya, tanggal 10 Januari hari Minggu kemarin, ya, teman-teman bisa lihat videonya lebih kurang hampir 2 jam ya, tidak sampai 2 jam, tapi hampir 2 jam. Bisa disaksikan. Tapi pada kesempatan ini saya cuplikan 1 menit ya. Karena kita akan menanggapinya. Baik, mari kita sama-sama perhatikan dulu teman-teman. Perhatikan baik-baik cuplikan video berikut ini. Satunya yang benar bukan hanya Bapa, tapi Yesus juga, Roh Kudus juga. Berarti Anda sesuai Amsal 30 ayat 6 adalah seorang penipu. Clear? Silakan. Saya tidak pernah menambahi dan sudah saya akui kalau mau membuat judul Tritunggal nanti kita bahas. Kamu memotong ayat, bukan saya. Ibrani 1 ayat 2 jelas dikatakan, saya tidak menambahi. Dugaanmu itu adalah takabur. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saya tidak nambahi. Tadi sudah dibukakan admin, sudah kita baca sama-sama. Kamu bilang tidak ada Yesus di situ. Jadi mau kamu salahkan Ibrani 1 ayat 2 itu? Mau kamu bilang Ibrani 1 ayat 2 Rasul Paulus penipu? Kamu keterlaluan. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini dibuka lagi sama adminnya. Siapa dia ini? Kamu aku Yesus. Oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Nah sahabat-sahabat, baik langsung saja kita tanggapi ya. Tapi sebelum kita menanggapi cuplikan video itu, saya ingin mengingatkan. Teman-teman, saya sudah pernah berdebat dengan pengajar-pengajar Trinitas bukan sekali, 2 kali, atau puluhan, atau ratusan kali. Bukan, tapi ribuan kali. Sudah sejak sekitar tahun 2002. Ya, saya sudah sering berdebat dengan orang-orang pengajar Trinitas. Dan saya dapati 100% dari semua pengajar Trinitas selalu mengajarkan Trinitas dengan cara berbohong atau menipu orang. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat juga pembohongan atau penipuan yang dilakukan oleh seorang yang mengaku sebagai sang debater atau Rudy Yohannes ini dalam mendirikan ajaran-ajarannya. Baik, tadi di cuplikan video itu kita dengar sama-sama bahwa Rudy Yohannes menuduh saya memotong-motong ayat. Tapi kalau teman-teman melihat video itu secara keseluruhan akan mengetahui dengan sendiri bahwa sebenarnya yang sedang memotong ayat adalah Rudy Yohannes, bukan saya ya. Sehingga dalam hal ini dia tidak ubahnya seperti maling yang teriak maling. Dia yang memotong ayat tapi dia menuduh saya memotong ayat. Nanti kita akan lihat ya, kita akan bahas itu ketika kita membahas ayat Ibrani 1 ayat 2 itu. Yang justru malah dipotong oleh Rudy Yohannes, tidak dibaca secara keseluruhan hingga ayat 3-nya. Kemudian di dalam cuplikan video itu juga kita saksikan bahwa Rudy Yohannes menuduh saya katanya bahwa kamu bilang tidak ada Yesus di situ. Jadi menurut Rudy Yohannes, Frans Donald saya sudah mengatakan bahwa di dalam Ibrani 1 ayat 2 itu tidak ada Yesus. Begitu katanya. Ini benar-benar sebuah pameran penipuan publik.
pemelintiran fakta. Karena siapapun yang menonton video itu secara keseluruhan, melihat dari awal sejak pertama kali Ibrani 1 ayat 2 dilontarkan oleh Rudi Yohanes, saya sudah tegas mengatakan bahwa di situ ada Yesus. Ya. Saya katakan di situ ada Yesus di Ibrani 1 ayat 2, yaitu Yesus yang adalah perantara. Karena di situ ayatnya tegas dikatakan perantaraan. Nah, jadi itu menunjuk kepada Yesus yang adalah perantara. Nah, artinya tuduhan ini benar-benar sebuah tuduhan yang kayak serampangan gitu ya, kayak orang mukul itu ngawur sudah ya. Sudah tidak terkontrol ya, sehingga dia menuduhkan tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Kemudian Rudi Yohanes juga mengatakan saya demikian, menuduh saya begini. Jadi mau kamu salahkan Ibrani 1 ayat 2 itu? Mau kamu bilang Ibrani 1 ayat 2 Rasul Paulus penipu? Kamu keterlaluan. Begitu katanya ya. Nah, dengan berkata seperti itu, Rudi Yohanes hendak membuat sebuah opini publik yang ingin menyampaikan kesan atau pesan bahwa saya, Frans Donald, ingin menyalahkan Ibrani 1 ayat 2. Juga saya ingin mengatakan bahwa Ibrani 1 ayat 2 Rasul Paulus adalah penipu. Itu kesan yang ingin dibangun oleh Rudi Yohanes. Kesan yang ingin diciptakan kepada publik. Dengan mengatakan, jadi mau kamu salahkan Ibrani 1 ayat 2 itu? Mau kamu bilang Ibrani 1 ayat 2 Rasul Paulus penipu? Kamu keterlaluan. Begitu katanya ya. Padahal siapapun yang waras otaknya, kita bisa tahu semua bahwa yang sedang keterlaluan dalam hal ini adalah sang debater alias Rudi Yohanes itu sendiri. Ya. Sahabat-sahabatku, ini adalah betul-betul pemelintiran fakta dan penipuan publiknya. Faktanya adalah saya, Frans Donald, tidak pernah menyalahkan Ibrani 1 ayat 2. Sama sekali tidak pernah. Dan saya, Frans Donald, juga tidak pernah mengatakan bahwa Ibrani 1 ayat 2 Rasul Paulus penipu. Seperti yang dituduhkan oleh Rudi Yohanes terhadap saya. Tidak pernah saya lakukan. Jadi dalam hal ini yang sangat keterlaluan adalah Rudi Yohanes sendiri. Rudi Yohanes hendak membangun atau menggiring opini publik seolah-olah saya, Frans Donald, menyalahkan Ibrani 1 ayat 2. Dan seolah-olah saya, Frans Donald, mengatakan Rasul Paulus penipu. Inilah suatu bentuk kejahatan intelektual, kelicikan intelektual yang dilakukan oleh sang debater alias Rudi Yohanes. Ya. Nah, sahabat-sahabat, sekarang kita akan membahas sedikit tentang di awal cuplikan video tadi, Rudi Yohanes menuduh saya memotong ayat. Sekarang kita akan lihat sama-sama ya, kita baca, saya akan bacakan. Teman-teman lihat sendiri ayatnya di Alkitab. Ibrani 1 ayat 2. Tepatnya itu sebenarnya ayat 1 sampai 3 ya. Saya akan bacakan. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita. Nah, siapa ia? Kita baca dari ayat 1 yaitu maksudnya Allah ya. Jadi ia di sini adalah Allah. Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus. Dengan apa? Perantaraan. Jadi jelas, sangat jelas dikatakan bahwa Yesus adalah perantara bagi Allah. Kemudian kita lanjut. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh itu bahasa Inggrisnya through. Bahasa teks Yunani aslinya dia, yang artinya adalah through atau melalui. Jadi, melalui Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ada unsur perantaraan melalui Yesus. Kemudian ayat 3. Ini tidak dibaca sama Rudi Yohanes, dipotong sama Rudi Yohanes. Tapi dia yang menuduh saya memotong. Padahal dia yang sedang memotong. Perhatikan baik-baik. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi dikatakan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Tidak dikatakan Yesus adalah Allah. Tidak.
Tapi dikatakan Yesus adalah cahaya kemuliaannya Allah. Beda ya. Jadi jelas dia bukan Allah, tapi dia cahaya kemuliaannya Allah. Dan dikatakan gambar wujud Allah. Jadi Yesus itu gambarnya Allah, gambar wujud Allah. Bukan Yesus adalah Allah. Nah, jadi kalau diartikan Yesus adalah Allah, maka ini dipotong ayat ini oleh Rudi Yohanes. Kita lanjutkan. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia, siapa ia ini? Yesus ya. Setelah Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Sahabat-sahabatku, dari ayat 1 sampai 3 kita bisa melihat dengan jelas bahwa Yesus bukan Allah yang maha besar. Tapi Yesus adalah, di ayat 2 dikatakan perantara, dan di ayat 3 dikatakan Yesus berada di sebelahnya yang maha besar. Dan ayat Ibrani 1 ayat 3 ini yang mengatakan bahwa Yesus ada di sebelahnya Allah, ini bukan satu-satunya ayat di Alkitab. Tetapi ada sekitar 14 lagi ayat dalam kitab Perjanjian Baru yang menyatakan hal yang sama. Bahwa Yesus ada di sebelahnya Allah ketika Yesus di sorga. Ya, ada di Kisah 7 ayat 55, Kisah 7 ayat 56, ada di Markus, Lukas, Matius, dan banyak ayat lainnya. Total ada 15 ayat. Mengatakan hal yang sama. Bahwa saat di sorga, Yesus ada di sebelahnya Allah. Jadi dengan demikian Yesus bukanlah Allah itu sendiri. Siapapun Yesus, Yesus pasti bukan yang maha besar. Sebab yang maha besar adalah yang di sebelahnya Yesus. Jadi very clear ya. Ketika kita tidak memotong ayat, kita melihat ayat secara keseluruhan. Jelas, Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Baik sahabat-sahabatku, sebelum kita lanjutkan, kita lihat lagi beberapa detik cuplikan video berikut ini. Hanya saya bilang, kamu jangan suka memotong ayat. Sampai situ kau benar, kelanjutan tidak kau baca. Yang dalam Kristus. Artinya Bapa itu di dalam Kristus. Paham tidak kau? Apa ada Tuhan di dalam manusia? Ya sahabat-sahabatku, di cuplikan itu lagi-lagi Rudi Yohanes mengatakan, jangan suka memotong ayat. Ya, seolah-olah saya yang memotong ayat. Padahal dia yang tidak paham ayat dan sudah terang-terangan dia sendiri yang memotong ayat. Nah, di dalam cuplikan video itu, Rudi Yohanes hendak mengatakan atau ingin mengajarkan kepada kita seolah-olah ya. Seolah-olah mengajari kita. Paham kau? Mengajari kita bahwa karena Bapa di dalam Yesus, maka Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Allah Bapa di dalam Yesus, berarti Yesus Allah yang maha kuasa. Sehingga dia mengatakan, apa ada Allah di dalam manusia? Ya. Jadi pernyataannya bahwa apa ada Allah di dalam manusia, atau dia tidak menyebut Allah di situ, Tuhan ya. Apa ada Tuhan di dalam manusia? Nah, pada kesempatan ini kita akan buktikan. Jadi begini sahabat-sahabatku, tadi di awal sudah saya ingatkan bahwa yang namanya penipuan atau pembohongan publik itu bisa terjadi karena dua hal. Pertama, orang ini sadar bahwa dia sengaja berbohong. Atau kedua, kebohongan terjadi karena akibat dia tidak paham apa yang dia sampaikan. Bahwa yang dia sampaikan ternyata mengandung kebohongan. Jadi kebohongan yang tidak disengaja. Ya, artinya kalau dia tidak paham berarti dia bodoh. Ya. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Rudi Yohanes benar-benar pembohong. Yang kedua, Rudi Yohanes pembohong tapi bukan disadari, tapi bohong karena kebodohannya. Jadi Rudi Yohanes pembohong atau Rudi Yohanes bodoh. Ya. Baik, kita akan lihat sekarang. Rudi Yohanes tegas mengatakan bahwa apa ada Tuhan di dalam manusia? Yang maksudnya adalah apa ada Allah di dalam manusia? Dia ingin mengajarkan bahwa Yesus, karena dikatakan Allah di dalam Yesus, maka Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Sekarang kita akan lihat, kita akan buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rudi Yohanes ini adalah pembohongan publik. Ketika dia ingin memberi kesan kepada pendengar bahwa tidak ada manusia yang di dalamnya ada Allahnya, enggak ada. Yang ada Allah di dalamnya itu hanya Yesus. Nah, sekarang kita buktikan.
Pertama, kata-katanya Yesus sendiri. Teman-teman bisa buka di dalam Yohanes 17 pasal 17 ayat 21 sampai 23. Nanti dibaca sendiri ya. Saya sudah hafal itu. Di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 itu adalah doanya Yesus bagi para murid, di mana Yesus berkata, mendoakan para muridnya supaya bisa menjadi satu dengan Bapa dan juga satu dengan Yesus. Jadi Yesus mendoakan para muridnya untuk para murid menjadi satu dengan Allah dan juga bersatu dengan Yesus. Dan di situ juga dikatakan bahwa Allah di dalam para murid dan para murid di dalam Allah dan juga di dalam Yesus. Jadi jelas adalah penipuan, pembohongan publik yang terang benderang. Jika ada seseorang siapapun yang mengatakan bahwa yang di dalamnya ada Allah, itu hanya Yesus, tidak ada manusia lain. Tidak. Itu pembohongan publik. Sebab faktanya Yesus sendiri mendoakan murid-muridnya supaya Allah di dalam para murid dan para murid di dalam Allah. Ayatnya ada di mana? Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Kemudian, mana lagi ayatnya? Kita lihat sama-sama di tulisannya Rasul Yohanes ya, di 1 Yohanes 3. Jadi surat Yohanes yang pertama pasal 3 ayat 24. Saya akan bacakan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Ya. Jadi ketika kita mendapat karunia Roh Kudus, itu oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 24 dikatakan bahwa Allah di dalam kita. Allah di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi ada orang yang bisa dikatakan Allah di dalam dia. Bukan cuman Yesus. Ini Alkitab mengatakan ada. Seorang sang debater atau Rudi Yohanes mengatakan, apa ada Tuhan di dalam manusia? Katanya ya. Itu kata sang debater. Sedangkan kata Alkitab ada. Di mana? Tadi ayatnya dalam doa Yesus di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Sekarang kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 24. Masih ada ayatnya? Ada. Buka lagi. 1 Yohanes 4 ayat 12, 13, 15 dan 16. Perhatikan baik-baik. Ayat 12 dulu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Perhatikan baik-baik. Allah di mana? Di dalam kita. Rudi Yohanes mengatakan, apa ada Tuhan di dalam manusia? 1 Yohanes 4 ayat 12 mengatakan, Allah di dalam kita. Silakan. Penonton siapapun bisa tinggal pilih. Mau percaya kepada bualan-bualannya seorang Rudi Yohanes yang mengatakan, apa ada Tuhan di dalam manusia? Atau percaya Alkitab yang mengatakan bahwa Allah bisa ada di dalam kita. Kita lanjut lagi, ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Jadi bukan cuma Yesus yang bisa dikatakan Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah. Bukan. Juga di sini dikatakan bahwa Allah di dalam kita. Kita di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Lanjut lagi ayat 15. Sama Bu. Pesannya sama. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Jadi siapapun, barang siapa, mau saudara, saudari, saya, siapapun, kita bisa berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Ini kesaksian Alkitab. Selanjutnya ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih.
Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi orang yang hidup tetap dalam kasih, menurut kesaksian 1 Yohanes 4 ayat 16, dikatakan orang itu ada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Very clear sahabat-sahabatku ya. Jadi sangat jelas. Ajaran yang disampaikan oleh Rudi Yohanes yang dipamerkan kepada publik bahwa apa ada Tuhan di dalam manusia, itu hanyalah sebuah kebohongan besar. Public deception atau penipuan publik. Tetapi kita ingat, penipuan publik bisa terjadi karena dua hal. Dia sengaja, kita tidak tahu apa Rudi Yohanes tahu ayat-ayat yang tadi saya sampaikan ini atau tidak tahu. Kalau dia tahu, artinya dia sengaja menipu publik. Atau yang kedua, dia bodoh. Dia tidak tahu, tidak mengerti. Maka ajarannya menjadi ajaran kebohongan akibat kebodohannya. Tapi sahabat-sahabat, saya akan tutup dengan dua ayat yang tertulis di Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12. Kita diingatkan dalam Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12 itu bahwa musuh kita sesungguhnya bukan manusia, bukan darah dan daging, tapi kuasa-kuasa jahat di udara. Jadi sahabat-sahabat, meskipun kita semua sudah tahu, kita sudah dipamerkan pembodohan dan penipuan publik yang terang-terangan dilakukan oleh Rudi Yohanes, jangan kita membenci pribadinya. Karena yang terjadi adalah mengapa Rudi Yohanes sampai nekat melakukan penipuan publik ini adalah karena dia sedang berada di bawah kuasa roh-roh kegelapan. Ya, jadi Rudi Yohanes hanya menjadi seperti alat yang dipakai iblis untuk menebarkan ajaran sesat. Ya, tetapi sesungguhnya musuh kita bukan Rudi Yohanesnya, bukan pribadinya. Kita harus tetap mengasihi. Maka Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Kasihlah orang yang memusuhi kamu. Ya, jadi kita harus tetap mengasihi Rudi Yohanes. Ya, tetapi ajarannya harus kita nyatakan. Sebagaimana tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 2-4. Nyatakanlah yang salah. Tegurlah. Nasihatilah. Jadi kita tegur Rudi Yohanes. Hei Rudi Yohanes, kamu sudah menyesatkan banyak orang dengan ajaran palsumu itu. Dengan tipu muslihatmu. Dengan gayamu menjadi sang debater. Yang ternyata isinya lebih banyak bualan-bualan dan kebohongan-kebohongan publik. Baik, sekian dulu sahabat-sahabat. Kita akan sampai jumpa di video-video yang terakhir. Shalom.